semuanya sehat-sehat. Tapi sebelumnya kakak juga mau sapa teman-teman kakak yang ada di sebelah saya. Yang pertama mungkin Kak Lisma ya. Kak Lisma, apa kabar hari ini Kak? Tentunya kabarnya luar biasa. Oke, terima kasih, puji Tuhan ya. Kita tanya Aman Pendeta. Aman, apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Amin. Pastinya luar biasa juga ya. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap beribadah seperti biasa secara online di rumah masing-masing. Kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu HKBP Sukabumi boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Baik, kita akan mulai ibadah kita ya Kak ya. Yang akan pendeta yang akan melayani kita pada hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Semua tangan kanannya boleh angkat, taruh di dada. Kita bernyanyi Intu Mangkar.
Dari sekolah minggu kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan namanya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan atau mengucapkan secara bersama-sama, yaitu titah Tuhan atau hukum Taurat, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang ketiga. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian kita Tuhan, kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan titahnya atau hukumnya dalam hidup kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita akan kembali bernyanyi. Kita bernyanyi setinggi-tingginya. Adik-adik yang di rumah boleh diikuti gerakan. dosa kita di hadapan Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita sampai kepada ayat hafalan untuk bulan Oktober. Boleh dibuka kitabnya di rumah, dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1:6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, amat baca. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu
Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian ayat hafalan kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, kita masih terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Tadi kita bangun pagi, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesehatan, kita melihat matahari, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bernyanyi kembali memuji Tuhan dan terbit matahari. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya tidak banyak, tapi tetap harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Walaupun di rumah harus tetap jaga kesehatan, cuci tangan ya, harus selalu bersih ya. Oke, kemudian berikutnya kita masih tetap mengikuti ibadah secara online ya. Kita masih di rumah, belum bisa kita berkumpul di gereja bersama-sama, tapi jangan lupa tetap ikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya ya. Kemudian yang berikutnya yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun dalam seminggu ini, kalau ada adik-adik kami yang di rumah, boleh bangkit berdiri. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ada di rumah. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama dan yang kedua. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama dan kedua. Boleh dibuka Alkitabnya di rumah ya, sambil sama-sama kita membaca. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, topik minggunya atau judulnya berbuat baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, menurut pikiran manusia atau yang sering kita lihat di tengah-tengah dunia ini, belum pernah ada raja atau pemimpin dari anak-anak yang berumur 8 tahun. Nah, kalau masa sekarang umur 8 tahun masih kelas 2 atau kelas 1 SD ya. Nah, paling tidak kelas 2 SD lah, karena dia masuk umur 7 tahun atau 6 tahun. Nah, tetapi Yosia tadi dikatakan umur 8 tahun sudah menjadi raja. Nah, bagi manusia atau bagi dunia adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Nah, karena pada usia 8 tahun masih sedang bermain-main ya, masih kanak-kanak ya. Kalau zaman dulu semasa Amang dan sekolah minggu masih umur 8 tahun, ada lagi itu yang sedang main dudu, yang laki-lakinya. Baru yang perempuannya main karet. Baru kalau dia masih di kampung-kampung atau di desa, main mandi-mandi di paret atau di kali. Baru yang kemudian hidupnya masih dengan serba-serbi masa anak-anak. Belum tahu dia soal apa itu memimpin dan bagaimana itu menjadi seorang raja. Bahkan anak-anak umur 8 tahun kalau dicubit kawannya masih muda, nangis, ya kan? Baru dia bilang, nanti kasih tahu sama mamaku, kau pukul aku, katanya kan? Nah, jadi kalau zaman seusia Amang dulu, ya masih anak-anak yang umur 8 tahun sering itu berkelahi karena datang kawannya ditulis nama bapaknya di tanah. Nah, ini nama bapakmu, ku pijak-pijak katanya. Baru bertengkar lagi. Tetapi tidak lama kemudian sudah berkawan. Nah, itulah masa anak-anak. Dan yang paling hebat, masa anak-anak pada masa lalu juga mungkin masa kini. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu kenal yang namanya es lilin. Nah, itu kan panjang di esnya, baru dipotong 2. Baru ada kita 4-5 orang berkawan. Es lilin tadi yang 1 biji, 8 orang mengisapnya. Nah, karena apa? Mereka sama-sama bersukacita pada masa itu. Makanya dikatakan masa anak-anak adalah masa yang indah. Masa anak-anak, masa yang bersukacita, bermain-main. Nah, belum tahu dia itu soal yang pekerjaan orang tua. Nah, tetapi adik-adik sekolah minggu, dalam firman Tuhan tadi katakan, usia 8 tahun sudah menjadi raja. Nah, dari situ dapat kita lihat ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat menjadikan siapapun menjadi pemimpin. Tidak tergantung soal usia. Yang Tuhan lihat dari anak-anak atau dari manusia adalah perilakunya. Nah, dalam ayat 2 tadi dikatakan Yosia dia selalu melakukan yang baik di mata Tuhan, sama seperti nenek moyangnya Daud. Yosia tidak mau menyimpang ke kiri, tidak mau menyimpang ke kanan. Nah, dia selalu berjalan menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau dikatakan tadi seperti Daud, nenek moyangnya, nah Daud dalam hidupnya memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, ajarkanlah kepadaku firman-Mu dan hukum-Mu, supaya aku berjalan menurut aturan. Nah, dan oleh karena itu dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi hidupku, terang
jalan. Nah, jadi ketika ada di sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, nah, ada di sekolah minggu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan akan memperkenalkan kepada kita mana yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan tidak sukai. Nah, kalau dalam hukum Taurat, salah satunya yang Tuhan kehendaki adalah menghormati orang tua. Nah, kemudian mengasihi teman-temannya. Karena yang kita perbuat kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kita melakukannya kepada Tuhan. Demikianlah Yosia sebagai seorang anak taat, patuh, hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, dan dia setia kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam sejarah kerajaan Israel, Yosia sangat terkenal atas pekerjaannya yang Tuhan senangi, yang disebut dengan reformasi Yosia. Nah, di mana Yosia membersihkan bait Allah dari penyembahan berhala, dan ia menghukum setiap orang yang menjadikan bait Allah tempat berhala. Nah, itu tadi makanya dikatakan Yosia melakukan yang baik di mata Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu, ada nyanyian di sekolah minggu yang mengatakan bahwa di dunia ini, dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, pada umumnya yang dikehendaki oleh banyak orang, saya tanya dulu di sekolah minggu kita ya. Nah, mana yang lebih sering disukai oleh banyak orang? Borsinaga. Jalan yang lebar. Iya, jalan yang lebar. Kenapa jalan yang lebar, Silisna? Karena supaya kita untuk berluasa untuk menjalaninya. Supaya leluasa. Nah, kalau dalam hidup sekarang, jalan yang lebar, jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada macet kan? Nah, tetapi di mana lebih banyak orang mengalami kecelakaan berkendara? Di jalan yang sempit atau di jalan yang lebar? Jalan yang lebar. Di jalan yang lebar. Nah, di jalan tol kan karena apa? Tidak ada hambatan, main gas diteruskan. Nah, demikianlah hidup kita. Jadi dalam dunia ini ada dua jalan dikatakan tadi. Jalan yang lebar itu adalah keinginan daging, keinginan duniawi. Nah, misalnya atau contoh ya, malas di gereja, malas beribadah karena live, itu adalah memilih jalan yang lebar, ya kan? Melawan kepada orang tua itu juga jalan yang lebar. Tetapi patuh kepada orang tua, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah jalan yang di Tuhan kehendaki. Nah, memang dalam jalan yang sempit ini, kalau kita berkendaraan, ya kita
Buat contohnya, dalam berkendaraan dan di jalan yang sempit, karena macet, bisa kaki kita pegang naik kendaraan, bisa badan kita juga pegang. Apalagi kalau dalam kendaraannya banyak orang kan, tak ada AC lagi, bisa kepanasan. Nah, tetapi biarpun dia lambat karena macet dan lain sebagainya, tetapi selamat sampai ke tujuan. Nah, demikianlah hidup kita dari sekolah minggu. Memang melakukan yang baik adalah pekerjaan yang sulit. Beribadah kepada Tuhan adalah sulit. Apalagi masih live kan? Jadi, tetapi biarpun sulit, kalau kita ada mau, bisa kita kalahkan. Nah, demikianlah Yosia ada di sekolah minggu. Sebagai seorang raja yang masih berumur 8 tahun, ia harus bekerja dengan ketat, membasmi semua berhala-berhala, membersihkan bait suci, dan membawa umat Israel setia kepada Tuhan. Nah, itu bukan pekerjaan mudah nih. Karena lawan daripada Yosia adalah mereka-mereka yang melanggar hukum Tuhan. Ada itu yang anak-anak sampai dengan orang tua. Dan dia tidak mudah menghadapi itu. Tetapi karena Yosia adalah bersama dengan Tuhan, maka kesulitan itu dapat dia alami, dapat dia selesaikan, dapat dia kerjakan dengan baik. Nah, sama seperti itulah ada di sekolah minggu sekarang. Karena sampai hari ini masih banyak dari sekolah minggu yang harus belajar sekolah dengan daring. Ya. Kadang-kadang dalam mengikuti pelajaran daring ada godaannya, karena anak-anak sekarang lebih suka main apa? Main game online. Nah, bisa menjadi tantangan itu. Kemudian radiasi handphone atau laptop atau komputer bisa juga menjadi hambatan bagi kita, terutama bagi penglihatan dan kulit. Nah, tetapi apapun itu hambatan-hambatan itu, jika dari itu sekolah minggu bersama dengan Tuhan, maka kamu akan bisa meraih prestasi yang hebat dalam pendidikan yang membanggakan orang tua. Maka pesan dari firman Tuhan hari ini kepada kita, khususnya kepada di sekolah minggu, setia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ingat, ke kiri maut, ke kanan juga. Demikian dalam kehidupan dunia ini. Tetapi ikutlah jalan Yesus, karena dialah keselamatan bagi kita. Tuhan mau memakai adik-adikku sekolah minggu menunjukkan yang lebih hebat lagi untuk manusia di dunia ini. Jadilah anak-anak sekolah minggu teladan dalam segala hal, sehingga orang tua kita bangga dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang udah besar sekolah minggunya, yang udah 10 tahun kelas 6 atau SD, jadilah pemimpin bagi adik-adiknya. Dan adik-adiknya hendaklah memberikan diri dipimpin oleh abangnya. Tetapi adik-adiknya jangan seperti pemimpin dunia yang memimpin dengan kekerasan, memimpin dengan mengambil keuntungan. Tapi pimpinlah adik-adikmu dengan kasih dari Tuhan, arahkan dia menjadi anak-anak yang Tuhan senangi. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Kau menyapa kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadi setia melakukan yang baik di mata Tuhan dalam praktek kehidupan mereka terhadap orang tuanya, terhadap adik-adiknya, dan juga terhadap semua orang yang ada di lingkungan mereka. Sehingga dengan kesetiaan mereka, Tuhan akan memberkati anak-anak sekolah minggu sama seperti Yusya yang membawa pembaharuan dalam dunia ini yang dimulai dari keluarga mereka. Berkati anak sekolah minggu sehat, pintar dalam pendidikan dan hikmah Tuhan berikan, sehingga mereka menjadi anak yang taat, anak yang sukses dalam kehidupannya. Berkati juga kedua orang tua mereka selalu membawa anak-anaknya dalam doa dan mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan dalam firman, sehingga anak yang Tuhan titipkan kepada setiap keluarga jemaat HKBP Sukabumi boleh Tuhan pakai seperti Yusya yang berumur 8 tahun memimpin suatu bangsa yang besar dan melakukan pembaharuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, hukum, politik, terutama pembaharuan dalam kehidupan beragama di tengah-tengah umat Israel pada masa itu. Biarlah Tuhan anak sekolah minggu yang ada di Sukabumi boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi melalui kehidupan mereka. Dalam Yesus kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka, Kau beri mereka kesehatan dan hikmat yang dari Engkau. Berkati pekerjaan mereka sehari-hari, berkati keluarga dan anak suami mereka. Demikian orang tuanya. Kami juga bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Inang Bibel Pro Berpanggabian yang melayani ke Sukabumi boleh menjalani pengobatan pada esok malam dan kini kita kembali ke rumah untuk memulihkan. Berkati Tuhan pengobatan juga obat yang dia pakai dan beri dia kekuatan yang daripada Tuhan sehingga boleh kembali melayani di HKBP Sukabumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Di sekolah minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Amang Pendeta. Tadi kalau boleh saya simak, tadi Amang Pendeta mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada 2 jalan. Yang tadi yang pertama ada jalan yang lebar. Tapi di jalan yang lebar ini sering kita mengalami kecelakaan dan akhirnya kita tidak selamat jalan. Tapi ada jalan yang sempit, lurus, walaupun kita banyak tantangan di situ, mungkin macet atau segala macam, tapi kita akhirnya selamat sampai dengan tujuan. Ya. Nah, pujian kita juga pada saat ini mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada 2 jalan. Adik-adik sekolah minggu mau pilih yang mana? Yang lebar atau yang sempit, tapi kita selamat. Nah, untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan, ya, kita menyanyikan lagu ini. Di dalam dunia ada 2 jalan. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita angkat dulu persembahan kita. Kita sama-sama mengatakan, pele aku damai harus tahu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di dunia ini ada 2 jalan.
Hari sekolah minggu, mari kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berkata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam percobaan, tetap bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.